Saya nyupir kan dari tahun 90. Dari tahun 90 masih sini tambang dari Urung ke Tanjung Batu Rp1.000. Rp1.000. Kalau dari Urung ke Sungaunga Rp500. Oh, itu zaman tahun 90. Itu tahun 90. Saya nyupir dari tahun 90. Apa nih? Nanti aja. Oi. Pinggir-pinggir jalan, nanti anak-anak yang dari pulau. Oh, ini berarti jemput pelabuhan dulu? Iya, jemput ke pelabuhan. Ini ke pelabuhan langsung naik. Jadi ini jemput anak-anak sini, nanti yang SMU yang kedua. Bis kundo ini atau bas kayu atau bas kundo yang orang kundur suka nyebutnya itu tak terlepas sebenarnya sejarahnya dari PT Timah atau tambang timah yang ada di Kundur. Karena kita tahu bahwa keberadaan tambang timah di Pulau Kundur itu udah ada sejak tahun 1800-an. Nah, jadi zaman dulu itu untuk mengangkut atau transportasi dari pekerjanya akhirnya muncullah bas kundo ini tadi. Jadi awal-awal itu bentuknya belum macam sekarang. Jadi awal itu hanya bentuk lori atau truk atau mobil yang bak terbuka itu. Nah, tapi karena dari segi keamanannya juga kurang aman, akhirnya pembuat bis awal ini atau pembuat bas kayu awal ini membuatlah desain atau membuat bas itu dengan dinding yang dari kayu. Jadi awalnya itu masih menggunakan mobil-mobil tua kayak mobil Mitsubishi tua. Jadi mobil Toyota tua, nah sampai akhirnya lah dibuat sendiri. Jadi karena posisi tambang timah ini letaknya adanya di daerah pesisir, nah dan terus naik ke daratan, akhirnya kan perlu nih transportasi untuk mengangkat hasil tambang dan karyawan-karyawannya. Akhirnya itulah terbentuk. Jadi sekitar tahun 50-an sampai 60-an nah terbentuk bas kundo ini tadi. Dari dulu sini ramai tambangnya. Tambangnya walaupun pakai bas itu, tapi penumpang dia ramai. Kalau sekarang kan orang tengok udah penuh aja orang tak mau naik. Tapi kalau dulu sampai bergantung itu masih tidak naik. Tapi tambang ini murah. Yang pertama kali saya membuat bas kayu memang kongsi sama Cina yang namanya Ayung sama Ku Ibu. Dua orang Cina itu tinggal di Sungai Lakem, yang satu di Jalan Pramuka. Jadi setelah saya kongsi 3 orang itu di Sungai Lakem sekitar ada 2 tahun lah. Jadi pindah ke Jalan Pramuka sama Ku Ibu itu tadi karena kongsinya itu pecah waktu itu di antara 2 Cina itu. Jadi saya ngikut yang Ku Ibu selama 1 tahun di Jalan Pramuka. Di rumah memang waktu kongsi sama Cina itu bisa dikatakan memang saya yang pekerjanya khusus, jadi Cina-Cina itu cuma ngaku untuk kongsi itu kan. Tapi mengenai modal ya termasuk Cina itulah
peruntukan untuk pembuatan bus tersebut. Namun sekali pindah ke rumah sini, saya itu makin maju, jadi kadang-kadang antri di halaman sini sampai 4 yang mau bikin bus itu saya cuma bikin satu-satu itu selama kurang lebih mau 3 bulan satu bus tuh. Sebelum masuk angkot, dulu yang masuk angkot itu cuma 1 biji aja. Lepas dulu bus ke sini, bus itu ada 17 biji. 17 biji. Tapi selepas itu orang tuh udah jual entah kemana pergi. Jualnya karena? Tak tahu, katanya mungkin tak mau nyupir lagi. Oplet udah banyak masuk. Jadi kan bus kan tak ada. Jadi cuma kita aja yang bertahan. Kita kan buat anak sekolah kan. Tinggal 5 orang. Iya. Tinggal 5 orang aja, tinggal di Sawang 1, Ajes, Pak Ahmad 1, kalau ke sini saya 1, Sutres, Bas Anto tinggal anaknya. Anto, bapak dia udah meninggal lah. Pagi itu kalau abang lah, tak tahu lah orang lain, kalau abang tuh nyupir setiap pagi oli, air, minyak brake itu mesti saya cek. Harus itu setiap pagi, tak boleh tidak. Pagi cek oli, air isi, kan? Start mesin, cek minyak brake, udah siap semua, udah panas, baru mundur. Ya, setiap pagi itu tak ada absen itu, tak boleh, harus setiap, tak boleh lupa tuh. Awal itu difungsikan sebagai angkutan untuk karyawan PT Timah, jadi orang sebut ini bus Timah. Nah, ketika digunakan untuk orang-orang yang beretnis Tionghoa untuk kendaraan mengangkut jenazahnya, orang bilang tuh bus Cina mati karena di bahasa Melayu jadi nyebut itu Cina mati. Nah, begitu juga bus Kompang karena banyak dipakai untuk komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar Kompang. Jadi apapun penyebutannya sebenarnya hanya istilah yang keluar dari masyarakat menyebutnya. Bahkan di Kundur itu ada juga dibilang bus babi. Karena apa? Karena dia kemarin ada mengangkat babi. Nah, terus bus karet, bus ojol. Nah, karena dia mengangkat ojol. Itu asalnya saya bawa. Jadi ibarat bus itu udah banyak banyak berbakti lah dengan kita. Dari tambang Rp1.000 nambang sampai sekarang ini bawa anak sekolah, sampai anak saya walaupun sedikit sebanyak hasil dari itu anak sampai kuliah dah habis. Ibarat pun ada Untuk menghidupkan. iya, untuk menghidupkan sehari-hari dari dia lah. Jadi nak kita jual tuh tak usah lah. Kalau kita perbaiki biar dibagus lagi mungkin. Jadi dulu itu setelah masa kejayaan Timah ini mulai berakhir, nah jadi bus ini jadi transportasi umum, jadi kayak untuk angkutan manusia lah kan. Jadi orang yang mau ke pasar, yang mau ke sekolah dan lain-lain. Nah, sampai era tahun 90-an itu masih dilakukan atau masih digunakan untuk tambang. Nah, masuk tahun 2000-an awal karena udah mulai masuk oplet atau mini bus itu tadi, mini bis, akhirnya masyarakat beralih ke mini bus. Nah, jadi sekarang bus Kundo ini tadi yang di Kundur disebut seperti itu hanya digunakan untuk mengantar anak sekolah atau untuk dicarter untuk berwisata dan lain-lain. Tentunya bus ini juga harus memang betul-betul dikelola supaya bisa menguntungkan semua pihak, baik itu masyarakat, terus pemilik bis, dan ya menjadi salah satu
daya tarik lah, karena setahu saya yang punya bis kayu seperti ini di Indonesia itu selain kita di Kepulauan Riau, terutama di Karimun, ada juga di Bangka Belitung. Kalau untuk di Semenanjung di Malaysia itu daerah Malaka, tapi di Malaka ini dikemas lebih cantik untuknya, jadi ada kayak ukiran-ukirannya, ada catnya juga yang variasi. Cuman kalau dari segi keunikan sebenarnya lebih uniknya kita atapnya aja pakai fiber, dindingnya ada dicampur pakai seng kan, pintunya gitu juga, itu jendela ada juga, tingkap ada juga. Harapan kami dari masyarakat Kabupaten Karimun dan pemerintah Kabupaten Karimun tentunya berharap agar bis ini tetap ada ke depannya, karena ini salah satu keunikan yang ada di Kabupaten Karimun khususnya. Jadi harapan kami ya sama-sama lah macam mana kita berjuang, kita memperkenalkan bis ini, terus yang ada pun kita rawat sama-sama supaya eksistensinya tetap ada lah.